Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, salam sukacita dan sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersama saya James Tuhumuri dalam program Caring Family. Malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali tentang misi dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, jika kita hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama, maka dengarlah baik bahwa kehidupan ini adalah pertama, sebuah kepercayaan. Yang kedua, kehidupan ini adalah sebuah ujian. Dan yang ketiga, kehidupan ini adalah sebuah penugasan sementara. Kita hidup di dunia ini tidak untuk melakukan apa saja yang kita mau, tetapi hidup yang kita jalani selama kita hidup di dunia ini adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kisah yang terekam di dalam kitab Keluaran pasal 4, di mana Allah menghendaki untuk Musa melakukan apa yang ia mau, memberikan gambaran dan pembelajaran penting bagi setiap kita untuk bagaimana kita bisa menanggapi tentang panggilan, kepercayaan, dan penugasan yang Allah kehendaki untuk kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tanpa harus menyepelekan tentang respon dan tindakan Musa di dalam menanggapi panggilan Allah, tetapi ini adalah sebuah realita di mana Musa meresponi panggilan Allah yang tentunya menjadi pembelajaran bagi kita. Di dalam kitab Keluaran 4 ayat 13, ketika Tuhan memanggil dan menetapkan sebuah tugas untuk membebaskan umat Israel dari Mesir, Musa berkata kepada Tuhan di dalam kitab Keluaran 4 ayat 13, katanya, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, setiap kita tentunya memiliki keputusan di dalam merespon panggilan maupun misi yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Musa sebagai seorang pemimpin yang dipakai Allah secara spektakuler, namun ketika ia memberikan tanggapan pada saat awal Allah menetapkan misi dan panggilan yang spesifik bagi dia merupakan sebuah cerminan bagaimana sikap orang percaya ketika menerima panggilan Allah. Bapak, Ibu, ada berbagai sikap atau respon dari setiap kita ketika menerima panggilan dan misi Allah bagi kita. Hal yang pertama yaitu berpusat pada diri sendiri ketika dia menerima panggilan Allah. Dikatakan di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, ini adalah jawaban yang berpusat pada diri sendiri. Ketika ada panggilan atau mungkin masalah, maka yang pertama muncul dalam pikiran orang ini adalah siapa dirinya. Tentunya lewat perspektif dirinya sebagai manusia. Kita bisa memaklumi mengapa Musa menjawab seperti itu. Saudara, 40 tahun ketika Musa masih berada sebagai seorang pangeran di Mesir, ia ternyata mengetahui rahasia yang disimpan bahwa ia adalah sebenarnya orang Ibrani. Dan ketika menyadari bahwa ia adalah seorang Ibrani, ia memakai cara-caranya untuk membela bangsanya. Ia mencoba untuk memakai caranya sendiri dengan membunuh orang Mesir dan melakukan berbagai kekerasan dalam membela bangsanya. Kemudian ia juga mendamaikan 2 orang Israel yang sementara berkelahi. Namun saudara, karena Musa melakukannya dengan cara dan dalam waktunya sendiri, yang ia dapatkan hanyalah kegagalan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya Musa harus meninggalkan Mesir. Ia pergi ke Midian dan menjadi seorang gembala domba. Pada saat menjadi seorang gembala domba, itulah waktu Tuhan bagi Musa berkarya sebagai utusan Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Persis seperti visi Musa, namun Musa yang saat ini adalah seorang yang sepertinya merasa kalah
dan bertanya, "Siapakah aku ini?" Saudara, ketika seorang berpusat pada diri sendiri, yang akan ia lakukan adalah bersifat minder ketika melihat apa yang tidak ia miliki. Atau ia juga akan menjadi sombong dan membusung dada dengan berbagai kehebatan yang ia miliki. Bapak Ibu, perhatikan baik pernyataan Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 12. Firman Allah berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Yaitu apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara, Allah justru mengatakan, jangan pandang dirimu. Pandanglah aku sebagai Tuhan dan Allah yang sanggup menyertai dan menuntun dengan karya dan mujizatnya yang ajaib. Ini adalah sikap yang berpusat pada Allah Immanuel, Allah yang hadir dan menunjukkan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Hal yang kedua, yaitu berpusat pada dukungan manusia. Bapak Ibu, dalam Keluaran 3 ayat yang ke-13, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Saudara, jawaban Musa yang kedua berkata, "Siapa yang mengutus aku? Atau siapa yang mendukung aku? Siapa yang menjadi backingku?" Ini adalah kecenderungan orang yang sering diperlihatkan ketika menghadapi tugas, panggilan, dan kepercayaan. Yang sering muncul di pikirannya pertama kali ialah siapa saja yang akan mendukungnya. Saudara, sudah pasti dukungan yang diharapkan bisa berupa dukungan moral, dukungan finansial, kekuasaan dari orang lain. Yang pasti jika kita akan tenang ketika kita tahu ada orang yang mendukung, maka kepercayaan diri pun akan meningkat. Namun jika kita tidak memiliki pendukung atau masa tertentu, kita pun akan merasa minder dan cenderung merasa gagal dari awal. Inilah yang disebut berpusat pada dukungan manusia. Nah saudara, bagaimana Tuhan menjawab? Lagi-lagi Tuhan menarik perspektif Musa untuk melihat bahwa yang menjadi pemberi mandat kepadanya, "Aku adalah aku." Di dalam Keluaran 3 ayat 14. Penegasan Allah, yaitu Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang awal sampai akhir, Allah yang tidak berkesudahan, yang menetapkan misi kepada Musa. Itulah yang Allah tegaskan kepada Musa untuk merubah perspektif Musa sehingga ia berpusat kepada Allah yang memberikan misi. Hal yang ketiga yaitu berpusat pada penerimaan orang. Saudaraku, dikatakan di sana di dalam Keluaran 4 ayat 1, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Musa memberi alasan bahwa ia takut orang-orang tidak akan menerima dan mempercayainya. Saudara, mengalami ketertolakan seperti pada saat Musa memakai caranya untuk membela umat Ibrani sewaktu dia masih di Mesir, membuat Musa memiliki trauma untuk mencobanya lagi. Sehingga belum juga bekerja, ia sudah merasa akan gagal dan ditolak oleh orang-orang. Betapa banyak kita melihat orang-orang, termasuk juga orang percaya, yang menjadikan rasa takut ditolak untuk menolak apapun yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupannya dia. Seperti halnya yang Musa alami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang orang bisa melakukan apa saja untuk dapat diterima orang lain. Tapi malam ini saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup dalam sikap seperti ini sebenarnya mencerminkan ketakutan kita yang terdalam. Apakah kita lebih takut kepada manusia
ataukah kita mau takut kepada Tuhan? Bapak Ibu perhatikan baik. Ketika kita takut kepada sesuatu yang bukan Allah, maka kita sedang tidak takut pada Allah. Saya ulangi. Ketika kita takut pada sesuatu yang bukan Allah dan firman-Nya, maka kita sedang tidak takut pada Allah. Pertanyaannya adalah, apa atau siapakah yang paling saudara takuti hari-hari ini? Bapak Ibu perhatikan bagaimana Tuhan menjawab. Saudaraku, sama seperti sebelumnya, Allah menarik perspektif Musa kepada sifat-sifatnya. Allah menyuruh Musa menggunakan tongkat dan tangannya dan melakukan mukjizat. Allah bisa menggunakan apapun yang kita miliki untuk kepentingannya. Saudara, ini adalah prinsip hidup yang berpusat pada Allah. Dengan demikian, Allah akan bekerja lewat apapun yang kita miliki. Haleluya. Hidup yang berfokus kepada Kristus artinya melakukan segala yang menjadi kepentingan Kristus selagi kita masih ada di muka bumi ini. Temukanlah misi dan panggilan Allah secara spesifik dalam kehidupanmu. Maka dengar baik, Allah sumber kehidupan itu akan memenuhi setiap kehidupan saudara dengan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Saya James Tuhmuri undur diri dari hadapan saudara, dan melalui program Caring Family malam hari ini, saya juga mengundang Anda untuk hadir dalam setiap ibadah Caring Family yang diadakan setiap Jumat pada pukul 16.30 di Tulip Ware, Jalan Wastu Kencana nomor 15, lantai 3. Firman Allah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang dan alamilah kuasa dan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.